Pertama-tama saya ingin menyampaikan ya, kalau umpamanya kasus ini mau selesai kan kita melihat akar masalah kasusnya. Akar masalah kasusnya kan tentang 1,3 yang dialihkan ke NTT Nusa Tenggara Timur, yang mana yang awalnya adalah 1,5 miliar itu, ya kan, yang berkaitan dengan kasus donasi. Nah, ini tambah berkembang pula kasusnya. Ya, kasusnya tambah berkembang dengan adanya lagi penggunaan dana 100 juta tuh. Ya, walaupun sudah diklarifikasi bahwa dana tersebut ya adalah bagian daripada untuk akomodasi dan transportasi, ya kan? Dan akomodasi dan transportasi itu ditarik oleh ketua yayasan, ya, ketua yayasan dalam hal ini yang baru yaitu Gary Julian. Nah, kalau memang betul sudah digunakan dan dipakai untuk akomodasi transportasi, oke, iya. Tetapi apapun itu kan masyarakat lagi juga menyoroti nih ya persoalan polemik ini. Nah, solusinya adalah bagi saya bagaimana menyampaikan secara transparansi ke publik hasil audit, ya, dan mana audit tersebut diajukan atau dilakukan oleh atas permintaan yayasan. Itu aja untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk audit itu kan memang sebenarnya sudah ada wacana dari dulu ya Bang ya, dari yang soal Agus itu 1,3 M. Sampai sekarang nih ternyata belum juga ada jalan keluar Bang terkait audit itu. Nah, gimana nih Bang? Jadi gini, audit dan laporan itu kan beda. Yang saya melihat bahwa Bang Geri menyampaikan sejak publik kan laporan tuh ya ke Kemensos. Apakah laporan itu berdasarkan audit tutup tahun, audit 6 bulan, atau audit dari dana 1,3 miliar? Itu pertanyaan saya. Karena gini ya, apa yang diatur dalam pasal 52 ayat 4 Undang-Undang nomor 16 tahun 21 tentang yayasan, audit itu adalah audit akuntan publik. Ada dasar dan syarat audit. Satu, apabila dana tersebut dalam hal ini dana publik yang di atas 500 juta atau di bawah 500 juta itu kan audit internal boleh. Kalau di atas boleh, ada pihak luar. Dalam hal ini audit dari luar. Dalam hal ini bukan dari internal yayasan ya, tapi dari luar, yaitu auditor akuntan publik yang memiliki legalitas dan terdaftar dan terakreditasi. Itu yang dibenarkan. Nah, siapa badan atau lembaga yang nanti mengaudit? Ya itu tergantung kepada para pihak di yayasan. Karena apapun itu masyarakat lagi menanti hasil audit itu, ya kan? Nah, polemik dari audit belum ada, belum diumumkan secara transparansi, berpindah lagi dengan 100 juta. Kalau 100 juta kan ya udahlah untuk akomodasi transportasi. Mungkin muat barang, sembako, trek, bayar jasa dan lain, oke lah. Tetapi apapun itu masyarakat masih menanti persoalan dana donasi itu menjadi transparansi di muka publik. Itu aja bagi saya. Tapi kalau melihat dari kasusnya ini Bang, ini kan seperti kayak ada kendala atau memang cuman wacana aja gitu ya? Apa sih mungkin Bang kalau dilihat dari sisi kasusnya ini, ada nggak sih yang masih menjadi pertimbangan sehingga kok kayaknya audit ini nggak berjalan gitu? Jadi gini, ini kan kembali mengacu kepada gugatan pokok perkara perdata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum donatur. Salah satunya adalah apabila laporan dari kegiatan penyaluran dana ke NTT itu sudah dilaporkan. Nah, sampai hari ini kan juga harus diumumkan secara publik, ya kan? Bahwa benar 1,3 ini sudah kami sampaikan. Kemudian hasil auditor yang kami pakai adalah badan auditor atau akuntan publik yang berasal dari kantor mana gitu, supaya menjadi terang. Karena sejauh belum ada kepastian dalam hal pertanggungjawaban laporan keuangan dalam hal penggunaan dana donasi, semua pihak akan bertanya. Satu, pasti para donatur. Yang kedua, pasti tim Agus, ya. Yang ketiga, yang hari ini bersetu para internal yayasan sendiri, ya kan? Yang keempat juga jangankan itu, masyarakat. Masyarakat itu memiliki kewenangan melakukan pengawasan sesuai dengan pasal 23 Permensos nomor 8 tahun 2001 tentang pengumpulan uang dan barang. Nah, masyarakat masih menanti hari ini. Kenapa kasusnya berkepanjangan? Karena memang belum diumumkan secara publik terkait dengan hasil audit 1,3 miliar. Makanya kami saya sendiri sebagai praktisi hukum, mantan tim hukum daripada yayasan dalam hal ini dari Novi, saya berharap bahwa perseteruan ini harus dikurangi antara Novi dan Geri supaya jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat. Mungkin ada syarat atau apa yang harus dilakukan agar audit itu segera berjalan gitu? Apa mungkin karena apa ya, kayak kurang kuat gini, laporan atau seperti betul, apa? jadi gini, gitu? audit itu kan boleh berjalan, boleh dilakukan atas dasar dua. Satu, atas permintaan para pihak, mungkin donatur, ya kan, atau atas laporan dari pihak lain yang merasa bahwa para donatur ya atau tim hukumnya itu yang merasa bahwa kenapa belum ada transparansi. Kedua, apabila ada sudah melaporkan ke kepolisian, dalam hal ini kan dilaporkan ke atas permintaan kejaksaan ya, sesuai dengan pasal
pasal 53 ya undang-undang yayasan itu. Nah, yayasan pun mungkin dalam hal ini harus mengeluarkan hasil audit itu, gitu. Jangan sampai tiba-tiba lo udah 1,3 ini langsung aja selesai habis, ya kan? Internal tidak, eksternal tidak. Ada eksternal dalam hal ini sesuai dengan permintaan. Apabila ada kasus-kasus dilaporkan dalam hal ini dikembangkan sampai ke kejaksaan, kewenangan melakukan audit hanya karena dua itu, atas permintaan akuntan publik dari internal dan dari luar internal apabila ada pemeriksaan dalam hal ini oleh jaksa sesuai dengan undang-undang yayasan sendiri, itu aja. Nah, untuk audit akuntan publik itu gimana Bang sistemnya? Jadi audit akuntan publik itu kan sesuai dengan jangankan itu ada diatur dalam peraturan presiden, Perpres. Tetapi apapun itu audit akuntan publik tergantung atas permintaan daripada para pihak. Jangan mungkin menteri juga minta untuk mereka audit akuntan publik supaya mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Itu juga penting. Itu kan sebagai pengawas ya. Tetapi pada saat audit akuntan publik tidak dijelaskan bagaimana cara pertanggungjawaban ya uang kas masuk keluar terkait dengan dana tersebut. Jangankan dana 1,3, tutup tahun tadi 1 tahun dari tahun berjalan tadi itu harus dilakukan supaya menjadi bagian daripada persoalan yang sudah menjadi masalah publik ini ya, dalam hal ini sudah menjadi sorotan masyarakat. Itu harus dilakukan oleh yayasan internal itu sendiri. Mereka yang meminta pihak dalam hal ini ya, ketua yayasan atau pengurusnya, yang paling pas itu sebenarnya pendiri. Mereka meminta kepada pihak akuntan publik untuk melakukan audit terhadap keuangan yayasan. Itu pasti dikabulkan. Karena itu untuk memeriksa pengelolaan keuangan. Nah, ini yang persoalan yang sampai hari ini kan kita juga belum tahu secara terang ya, apakah sudah diaudit atau belum. Itu aja. Iya Bang, tapi kalau dilihat dari kasusnya ini kan tadi yang Abang bilang harus pendiri ya yang melaporkan, sedangkan pendiri aja kan sudah nggak ada keterlibatan. Jadi gini, Nggak ada. beda antara ketua yayasan, pengurus, pembina, pengawas, dan pendiri. Pendiri itu apapun itu, harta kekayaan pendiri adalah bagian daripada mendirikan yayasan itu. Hak beliau masih tetap ada, hak pendiri itu ada, itu diatur dalam undang-undang itu sendiri. Makanya kalau di dalam undang-undang yayasan, pendiri itu punya sebagian kekayaan, bagian daripada mendirikan yayasan itu. Kata sebagian itu ada, tergantung siapa yang mendirikan, berapa besar uang yang dikeluarkan, itu yang ditujukan untuk harta kekayaan pendiri dalam mendirikan yayasan itu. Kewenangan dia ada, karena memang dia mendirikan. Sekarang kalau dalam undang-undang yayasan sendiri, dalam pasal 23 ya, kalau pendiri menyampaikan kepada pembina dan yang lainnya bahwa ya udah kita rapat dengan pendapat bagaimana menentukan siapa ketua berikutnya karena ketua yang ini lalai dan lain-lain dengan namanya musyawarah badan pengurus yayasan itu sah. Yang penting 2/3 dalam hal orang-orang yang mendirikan yayasan itu untuk memilih ketua yang lain itu sah. Makanya kewenangan pendiri tidak bisa terlepas pisah karena diatur dalam undang-undang itu pendiri adalah orang yang memiliki kekayaan untuk kepentingan yayasan. Makanya kalau kita